Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Diah Ayu Susanti, SPM, HCCAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Juga rekan-rekan dari kelas B mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai filsafat, agama, etika, dan hukum dalam kaitannya dengan etika bisnis dan profesi. Terlebih dahulu, sebelum memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri. Adapun anggota kelompok kami dari kelompok 2, yaitu yang pertama saya sendiri, Sufi Ainur Rosyidah dengan NIM 2020-12203. Kemudian ada Faradina Rosilia Krista dengan NIM 2020-12206. Dan juga yang terakhir ada Ulfa Fitriani dengan NIM 2021-12040. Adapun mari kita masuk pada pembahasan daripada materi kita hari ini. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai hakikat filsafat, kemudian hakikat agama, hakikat etika, hakikat nilai, hukum, etika, dan etiket, kemudian terkait dengan karakter dan kepribadian, juga kecerdasan, karakter, dan etika, kemudian ada karakter dan paradigma pribadi utuh, karakteristik dan proses transformasi kesadaran spiritual, pikiran, meditasi, dan gelombang otak, juga model pembangunan manusia utuh. Mari kita mulaikan pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat filsafat. Filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, philo dan sophia. Philo yang berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Maka filosofia dapat diartikan sebagai cinta terhadap kebijaksanaan. Dalam filsafat ini terdapat 3 karakteristik utama, yaitu sifatnya yang menyeluruh, sifatnya yang mendasar, dan sifatnya yang spekulatif. Karakteristik yang pertama yaitu terkait dengan sifatnya yang menyeluruh. Artinya, filsafat mempertanyakan hakikat keberadaan dan juga kebenaran daripada adanya keberadaan itu sendiri. Dan dua hal ini sebagai satu kesatuan yang utuh secara keseluruhan, bukan dari perspektif bidang per bidang, ataupun sepotong-sepotong dari masing-masing bidang itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan sifatnya, sifat dari filsafat ini yang mendasar, bahwa filsafat itu tidak begitu saja percaya bahwasanya ilmu yang ada itu adalah benar. Dan sifatnya yang spekulatif, yaitu filsafat selalu ingin mencari jawaban, bukan dari apa-apa yang sudah diketahui jawabannya, namun juga pada hal-hal yang belum diketahui. Dalam hal ini, Theo Huijsberg dalam Abdul Qadir Muhammad yang diterbitkan pada tahun 2006 menjelaskan filsafat sebagai kegiatan intelektual yang metodis, sistematis, dan secara reflektif menangkap makna hakiki keseluruhan yang ada. Objek daripada filsafat ini bersifat universal dan juga mencakup segala sesuatu yang dialami oleh manusia. Adapun filsafat memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama terkait dengan pemikiran dalam hal kegiatan intelektual, kemudian interpretasi dalam hal mencari makna yang hakiki, objek dalam hal skala fakta dan juga gejala yang dialami, kemudian metode dengan cara yang refleksi, metodis, dan juga sistematis, dan yang terakhir terkait dengan tujuan, yaitu tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Dalam hal ini, kaitannya filsafat dengan etika, yaitu etika termasuk dalam salah satu cabang daripada filsafat itu sendiri, yaitu filsafat moral. Filsafat moral ini terkait dengan kesopanan, baik dan buruknya, yang juga disebut sebagai etika. Dalam hal ini, etika diartikan sebagai pengetahuan tentang nilai itu sendiri. Etika merupakan cabang filsafat yang mengajarkan ide-ide baik dan juga yang buruk, dan juga ide-ide yang positif dan negatif. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, ada 3 unsur yaitu a, gam, dan a. A yang pertama berarti tidak, kemudian gam berarti pergi, dan juga
Yang kedua berarti bersifat atau keadaan. Jadi agama dapat diartikan sebagai bersifat tidak pergi, tetap lestari, kekal, dan tidak berubah. Maka agama juga dapat diartikan sebagai pegangan ataupun pedoman bagi manusia untuk dapat mencapai kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Terdapat beberapa unsur penting dalam agama, yaitu yang pertama dalam kaitannya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam hal ini, hubungan manusia dengan sesuatu yang tak terbatas dan transendental. Kemudian yang kedua terkait dengan agama ini berisi pedoman tingkah laku, baik itu dalam bentuk larangan ataupun dalam bentuk perintah, nilai-nilai dan juga norma-norma yang diwahyukan oleh Tuhan secara langsung kepada para nabinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebahagiaan hidup manusia, yang mana manusia itu hidup untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan mencapai kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Kemudian terkait dengan ajaran dan juga pedoman daripada suatu agama itu sendiri. Ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan tatwa, dogma, doktrin, atau filsafat mengenai ketuhanan. Kemudian yang kedua terkait dengan susila, moral, dan etika. Yang ketiga terkait dengan ritual, termasuk di dalamnya upacara, adat istiadat, tata cara beribadat, dan lainnya. Dan yang terakhir mengenai tujuan daripada adanya agama itu sendiri. Lalu bagaimana adanya agama ataupun adanya ajaran dan pedoman dalam agama ini dapat kemudian berpengaruh ataupun berkesinambungan terhadap etika. Adanya tatwa, dogma, atau filsafat ketuhanan merumuskan tentang hakikat Tuhan yang dikenal, dialami, diyakini, dan dipercaya bahwasanya kehendaknya bagi umat manusia dan juga di dunia. Tujuan adanya tatwa ini adalah untuk meyakinkan umat manusia bahwa ada kekuatan yang tak terbatas, yang merupakan sumber dari segala keberadaan, dan yang mengatur dari adanya seluruh keberadaan tersebut. Kemudian susila, etika, dan moral berisi norma-norma perilaku yang menjadi pedoman perilaku yang sesuai dan juga yang tidak sesuai bagi umat manusia untuk dapat hidup secara pribadi, secara individu masing-masing, ataupun hidup berkelompok, bersosial dengan masyarakat lainnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan adanya ritual, upacara, dan tata cara beribadat, hal ini memuat metode dan tata cara bagaimana manusia tersebut berhubungan dengan Tuhannya. Dan yang selanjutnya, tujuan daripada agama itu sendiri tentunya adalah untuk menuntun umat manusia agar mereka dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kehidupan yang kekal di akhirat nantinya. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat etika. Etika dalam hal ini ada 3 hal yang serupa, 3 kata yang memiliki makna serupa, yaitu etika itu sendiri, moral, dan juga susila. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, atau dalam bentuk jamaknya adalah taeta, diartikan sebagai tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Kemudian yang kedua terkait dengan moral, berasal dari bahasa Latin, mors atau mors dalam bentuk jamaknya, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, akhlak, dan cara hidup. Kemudian yang ketiga yaitu susila. Susila berasal dari 2 suku kata, yaitu su dan sila. Su berarti baik dan sila berarti kebiasaan atau tingkah laku. Maka dapat diartikan sebagai susila adalah kebiasaan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, yang perilaku tersebut adalah perilaku yang baik. Kemudian, etika juga dapat diartikan dalam 2 hal, yaitu etika secara praktis dan etika sebagai ilmu atau tata susila. Yang pertama mengenai etika secara praktis. Hal ini sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan juga norma-norma yang berlaku dalam kelompok ataupun masyarakat. Dan yang kedua yaitu etika sebagai ilmu ataupun tata susila. Adalah etika diperlakukan sebagai pemikiran ataupun penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral ini bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran tersebut
bersifat kritis, metodis, dan juga sistematis. Dalam taraf ilmu etika, dapat juga mencoba untuk merumuskan suatu teori, konsep, ataupun asas tentang perilaku manusia yang dianggap baik dan juga yang dianggap buruk, mengapa perilaku tersebut dianggap baik dan juga tidak baik, dan juga mengapa perilaku yang baik itu bermanfaat dan perilaku yang tidak baik itu merugikan. Pembahasan-pembahasan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat nilai. Nah, untuk istilah nilai bukan hal yang asing bagi hampir setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bagi setiap ibu rumah tangga yang berbelanja ke pasar, tahu persis berapa nilai atau uang dari setiap barang yang dibeli di pasar. Nah, dalam hal ini, nilai barang sama pengertiannya dengan harga pasar, harga barang yang dibayar. Nah, untuk definisi nilai sendiri di sini mungkin dapat disimpulkan bahwa nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu atau benda, bisa orang atau hal yang lainnya. Yang kedua, ada bermacam-macam gugus nilai selain nilai uang ekonomis yang sudah cukup dikenal. Dan yang ketiga, gugus-gugus nilai berbentuk semacam hierarki dari terendah sampai tertinggi. Nah, untuk gugus-gugus nilai sendiri ini ada 4. Yang pertama ada gugus nilai sekitar yang enak dan tidak enak. Yang kedua ada gugus nilai vital sekitar yang luhur dan yang hina. Lalu yang ketiga yaitu gugus nilai rohani. Dan yang keempat, gugus nilai tertinggi sekitar yang kudus dan profan yang dihayati manusia dalam pengalaman religius. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai hukum etika dan etiket. Di sini ada persamaan dan juga ada perbedaannya. Untuk persamaan dari hukum etika dan etika sendiri, yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia. Nah, untuk perbedaannya ada 3. Dari segi sumber hukum, ada segi sifat pengaturan dan objek yang diatur. Nah, untuk hukum sendiri, sumber hukum dari hukum ini adalah negara pemerintah. Lalu sedangkan yang etika, sumber etikanya ini masyarakat. Lalu untuk yang etiket, sumber etiketnya ini golongan masyarakat. Nah, untuk perbedaan yang kedua dari segi sifat pengaturan. Nah, untuk sifat pengaturan dari hukum ini tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Lalu untuk sifat pengaturan dari etika, ada yang lisan dan ada yang tertulis. Untuk lisannya itu berupa adat kebiasaan dan yang tertulis itu berupa kode etik. Nah, untuk sifat pengaturan dari etiket ini lisan. Lalu yang terakhir ada dari segi objek yang diatur. Nah, dari hukum ini objek yang diatur bersifat lahiriah dan juga rohaniah ya, maaf itu kesalahan. Untuk objek yang diatur bersifat lahiriah ini misalnya hukum warisan, hukum agraria, hukum tata negara, sedangkan rohaniah ini misalnya hukum pidana. Lalu yang etika, objek yang diatur ini bersifat rohaniah, yaitu misalnya perilaku etis, contohnya jujur, tidak menipu, bertanggung jawab. Dan perilaku yang tidak etis itu ada korupsi, mencuri, dan juga berzina. Lalu untuk yang etikat, objek yang diatur ini bersifat lahiriah. Nah, bersifat lahiriah ini contohnya ada tata cara berpakaian, ada untuk contohnya untuk pesta, sekolah, pertemuan resmi, berkabung, dan lain sebagainya. Lalu juga tata cara menerima tamu, tata cara berbicara dengan orang lain, atau orang tua, dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai karakter dan kepribadian. Nah, untuk definisi kepribadian karakter,
Untuk kepribadian sendiri itu sebagai totalitas kejiwaan seseorang yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan atau orang tua dan leluhur, dan sisi yang didapat dari pendidikan, pengalaman hidup, serta lingkungannya. Lalu untuk karakter sendiri adalah kompetensi yang harus dimiliki seseorang. Nah, untuk istilah kepribadian atau personality dan karakter watak banyak dijumpai dalam ilmu psikologi. Meskipun demikian, ternyata tidak mudah untuk memberikan definisi yang seragam bila mempelajari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar psikologi. Untuk salah satunya itu dari Sudarsono tahun 2002, itu mendefinisikan bahwa kepribadian sebagai totalitas kejiwaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada 10 karakter sel, ini dikemukakan oleh Kopra, yang seharusnya dapat dijadikan sebagai karakter umat manusia. Yang pertama ada maksud yang lebih tinggi. Nah, ada yang maksud lebih tinggi ini setiap sel di dalam tubuh menyadari bahwa masing-masing sel bekerja bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri, melainkan demi kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Lalu, untuk sikap mementingkan diri sendiri itu bukanlah pilihan. Lalu yang kedua, kesatuan atau keutuhan. Nah, semua sel saling berhubungan dan berkomunikasi dengan segala jenis sel lainnya. Sedangkan menarik diri atau tidak mau berkomunikasi bukanlah pilihan. Lalu yang ketiga, kesadaran. Nah, kesadaran ini yang dimaksud sel-sel beradaptasi dari saat ke saat. Mereka cerdas dan tetap fleksibel terhadap situasi yang ada. Terperangkap dalam kebiasaan kaku bukanlah pilihan. Lalu yang keempat ada penerimaan. Nah, penerimaan ini yang dimaksud adalah sel-sel saling mengenal satu dengan yang lain sebagai bagian yang sama pentingnya. Setiap sel saling memahami adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dan berfungsi sendirian itu bukanlah pilihan. Jadi memang ada rasa untuk saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Lalu yang kelima adalah kreativitas. Nah, kreativitas ini yang dimaksud walaupun setiap sel mempunyai fungsi unik, mereka mampu menggabungkan atau menemukan cara-cara baru yang kreatif. Jadi emang kreatif dan berpegang kepada perilaku lama itu bukanlah pilihan. Lalu yang keenam, keberadaan. Nah, yang dimaksud adalah sel-sel itu patuh kepada siklus universal berupa adanya saat istirahat dan saat aktif dalam kegiatannya. Semua makhluk memerlukan istirahat atau tidur. Dalam keheningan tidur, tubuh berinkubasi. Begitupun sel memerlukan istirahat dalam keheningan total. Dengan demikian, terlalu aktif atau agresif bukanlah pilihan. Lalu yang ketujuh ada efisiensi. Dan efisiensi ini yang dimaksud dalam menjalankan fungsinya, sel-sel mengeluarkan energi sekecil mungkin. Mereka sepenuhnya percaya bahwa mereka akan dipelihara. Dengan demikian, menumpuk atau menimbun makanan, udara, atau air berlebihan bukanlah pilihan. Lalu yang ke-8 adalah pembentukan ikatan. Nah, yang dimaksud karena kesamaan genetika, sel-sel itu tahu bahwa mereka itu pada dasarnya sama. Mereka menyadari saling bergantung dan saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Bagi mereka menjadi sel buangan itu bukanlah pilihan. Lalu yang ke-9 memberi. Kegiatan sel yang utama adalah memberi dan memelihara integritas sel-sel lainnya. Hanya menerima itu bukanlah pilihan. Nah, lalu yang terakhir ada keabadian. Keabadian ini dimaksud sel-sel bereproduksi untuk meneruskan pengetahuan, pengalaman, dan talenta mereka tanpa menahan apapun untuk generasi sel berikutnya. Jurang antar generasi bukanlah pilihan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kecerdasan karakter dan etika. Melalui pemahamannya atas pemikiran dalam ajaran tradisional Islam dan inspirasi oleh beberapa pemikiran Stephen R. Covey,
Ia menyebut 3 jenis kecerdasan dengan 3 golongan etika, yaitu 1. Psikoetika, 2. Sosioetika, dan 3. teoetika. Psikoetika merupakan masalah aku dengan aku, sosioetika menyangkut masalah aku dengan orang lain, dan teoetika menyangkut masalah aku dengan Tuhan. Masing-masing golongan etika ini ditandai oleh 3 karakter, sehingga secara keseluruhan ada 9 karakter. Ada 3 golongan etika. Yang pertama, teoetika, yang merupakan saling ketergantungan masalah aku dengan Tuhan. Itu ada 3 karakter utama, yaitu takwa atau pasrah diri, ikhlas atau tulus, tawakal atau tahan uji. Yang kedua yaitu sosioetika. Ini merupakan ketergantungan masalah aku dengan orang lain, dengan karakter utama silaturahmi atau tali kasih, amanah atau integritas, husnuzon atau baik sangka. Selanjutnya yaitu psikoetika, kemandirian, masalah aku dengan aku. Karakter utamanya yaitu 1. Tawaldu atau berilmu, 2. Syukur, dan 3. sabar. Covey telah mengingatkan bahwa untuk membangun manusia yang berkarakter diperlukan pengembangan kompetensi secara utuh dan seimbang terhadap 4 kemampuan manusia, yaitu yang pertama tubuh atau piki, intelektual atau IQ, ketiga hati EQ, dan keempat jiwa atau roh SQ. Ada 10 sifat atau karakter Sakopra yang tergolong dalam IQ adalah efisiensi. Setiap sel menerima energi atau makanan dengan tidak berlebihan untuk mempertahankan hidup, tidak mau menimbun makanan atau energi. Yang kedua yaitu IQ, kesadaran atau kemampuan beradaptasi, keabadian atau meneruskan pengetahuan dan talenta kepada sel-sel generasi berikutnya. Yang ketiga yaitu EQ, penerimaan atau menerima kehadiran dan ketergantungan dengan sel-sel lain. Yang selanjutnya memberi atau membantu integritas sel-sel lainnya. Selanjutnya membentukkan ikatan atau kesadaran bahwa keunikan atau keberadaan fungsi setiap sel tidaklah menjadikan kesamaan identitas mereka. Yang terakhir yaitu SQ, maksud yang lebih tinggi atau mengabdi kepada kepentingan tubuh atau sesuatu yang lebih besar, lebih luas, lebih tinggi, serta tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua yaitu kesatuan, semua sel menyadari kesatuan atau kebersamaan mereka. Yang ketiga yaitu kreativitas, menemukan cara-cara baru yang tidak berpegangan pada perilaku lama. Yang keempat yaitu keberadaan atau semua sel patuh pada siklus hidup universal. Selanjutnya yaitu karakteristik dan proses transformasi kesadaran spiritual. Merumuskan karakteristik tetapi tidak berhenti pada tahapan perumusan, karena dikhawatirkan pada perumusan tersebut hanya akan menjadi semacam doktrin atau slogan yang disakralkan. Melakukan transformasi diri untuk mencapai atau bergerak menuju idealisme berkarakter tersebut. Masalahnya, sampai sekarang belum punya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengkaji ranah spiritual melalui pendekatan rasional atau ilmiah. Sementara itu, ajaran agama yang harusnya dapat dijadikan panduan dalam pengembangan oleh batin dalam perjalanannya seringkali mengajarkan lebih bersifat indoktrinasi, sekedar menjalankan praktik berbagai ritual, serta kurang mengedepankannya pendekatan melalui proses nalar, pengamalan, dan pengalaman langsung melalui refleksi diri. Pola pikir atau Brandwell Management adalah suatu konsep dan keterampilan untuk mengatur gelombang otak manusia yang paling sesuai dengan aktivitasnya sehingga bisa mencapai hasil optimal.
Otak akan memancarkan gelombang sesuai dengan tingkat keadaan atau pikiran kejiwaan seseorang. Empat kategori gelombang otak. Yang pertama, theta 14-1 Hz, alpha 8-13,9 Hz, theta 4-7,9 Hz, delta 0,1-3,9 Hz. Yang pertama yaitu ciri-ciri theta: kognitif, analisis, logika, otak kiri, konsentrasi, prasangka, pikiran sadar, aktif, cemas, was-was, khawatir, stres, fight or flight, disease, cortisol, norepinephrine. Yang kedua yaitu alpha, khusyuk, relaksi, meditatif, fokus, awareness, sublearning, akses nurani, bawah sadar, ikhlas, nyaman, tenang, santai, istirahat, puas, segar, bahagia, endorphin, serotonin. Yang ketiga yaitu theta, dengan ciri-ciri sangat khusyuk, deep meditation, problem solving, mimpi, intuisi, nurani bawah sadar, ikhlas, kreatif, integratif, healing, imajinatif, kontekstualis, AFP. Delta yaitu tidur lelap, on physical stance, nurani bawah sadar kolektif, tidak ada pikiran dan perasaan, cellular regeneration, HGH. Selanjutnya yaitu model pembangunan manusia utuh yang terdapat pada gambar 2.1 dan 2.2. 2.1 yaitu menjelaskan suatu model hakikat manusia yang dilandasi paradigma yang tidak utuh, sehingga menimbulkan sebagai permasalahan yang memunculkan ketidakbahagiaan. Pada model ini, tujuan manusia hanya mengejar kekayaan, kesenangan, dan kekuasaan duniawi. Kecerdasan yang dikembangkan hanya IQ dan kesehatan fisik, sehingga praktis kurang atau bahkan lupa mengembangkan IQ dan SQ. Itu menjelaskan bahwa suatu model yang dikembangkan untuk kembali kepada paradigma tentang hakikat manusia seutuhnya, karakter positif atau karakter seperti sel hanya dapat dikembangkan melalui pengembangan hakikat manusia secara utuh. Dalam pengembangan manusia utuh, perlu dikembangkan juga secara seimbang kecerdasan emosional dan spiritual. Di samping kecerdasan intelektual dan kesehatan fisik, meditasi, zikir, retret, dan sejenisnya sangat efektif untuk menghadapi agama guna menggunakan kecerdasan emosional dan spiritual. Tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan dapat mewujudkan hanya bila karakter positif ini dapat dikembangkan.